Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum fikih dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan momen-momen yang kita lalui di keseharian kita. Sebagaimana ini pun pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menasihati kita yang maknanya sudah selayaknya seorang mukmin itu belajar satu hukum terutama sesuai dengan momennya. Bulan Ramadan kita belajar tentang fikih puasa. Di bulan Dzulhijjah bagi orang yang ingin berhaji belajar tentang fikih haji. Di bulan Muharram kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan di bulan Muharram. Syawal pun demikian dan seterusnya dan seterusnya. Maka di antara kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesempatan menemui bulan Ramadan. Maka selayaknya kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, di antaranya adalah fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang golongan-golongan orang atau tipikal-tipikal orang yang menghadapi bulan suci Ramadan ini. Golongan yang pertama adalah seorang muslim yang sudah akil balik, ya, dia sudah balik, berakal. Kemudian dia dalam kondisi mukim, bukan dalam kondisi safar. Juga dia dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit. Dan ini adalah kebanyakan kaum muslimin kita pada umumnya termasuk golongan yang pertama ini. Maka wajib bagi kita untuk mengerjakan puasa Ramadan. Dalilnya sangat jelas dan kita semua sudah tahu ayatnya. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas untuk golongan pertama tadi, wajib puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang kafir yang dia baru masuk Islam. Gimana? Ada beberapa contoh kasus dalam hal ini. Yang pertama misalkan ada orang mu'alaf, orang non-muslim sebelumnya, dia baru masuk Islam. Misalkan dia masuk Islam di tanggal 10 Ramadan. Dari tanggal 1 sampai 9 Ramadan, apakah dia harus mengqadha puasanya ataukah tidak? Para ulama mengatakan gak wajib dia untuk mengqadha puasanya. Kenapa? Di 9 hari tadi, dia kondisinya belum menjadi seorang muslim. Maka belum wajib baginya untuk puasa di bulan Ramadan. Cukup dia mulai start puasa di hari ke-10 Ramadan ketika dia sudah menjadi seorang muslim. Kasus yang kedua adalah ketika misalkan ada seorang yang mu'alaf masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Misalkan dia masuk Islam setelah waktu zuhur. Maka apakah dia wajib mengqadha puasanya di hari itu ataukah tidak? Kemudian bagaimana sisa waktunya antara zuhur sampai maghrib? Apakah dia harus berpuasa ataukah tidak? Misalkan di pagi harinya dia sudah sarapan. Para ulama mengatakan ketika dia masuk Islam di waktu zuhur, kemudian waktunya dia panjang sampai maghrib, maka dia harus berpuasa. Bagaimana kalau kondisi pagi harinya dia sudah sarapan, sudah makan? Maka dia tetap harus menyempurnakan sisa harinya sebagai seorang muslim untuk melanjutkan puasa tanpa perlu mengqadha puasa dia di hari itu. Karena di pagi hari dia belum wajib berpuasa dikarenakan belum menjadi seorang muslim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu anak-anak. Anak kecil tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, bagaimana para sahabat membiasakan anak-anak mereka
untuk puasa di bulan Ramadan. Bahkan mereka memberikan mainan untuk anak-anaknya biar lupa bahwa mereka sedang melakukan puasa. Kalau anak-anaknya nangis, diganti dengan mainan yang lain. Biar apa? Biar anak-anak ini terbiasa dengan syiar-syiar Islam. Di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun kita sebagai orang tua nggak boleh memaksakan ketika anak kita dirasa sudah tidak mampu, tidak kuat melakukan puasa, kita harus paksakan dia puasa sampai maghrib. Nggak harus. Tapi yang penting adalah kita membiasakan anak-anak untuk terbiasa melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah orang gila. Tentunya orang gila bukan termasuk orang yang mendapatkan kewajiban untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Rufi al-qalam an thalath, bahwa catatan kebaikan dan keburukan diangkat bagi 3 golongan. Di antaranya adalah orang gila. Maka tentunya orang gila tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah orang tua yang sudah pikun. Orang tua yang sudah pikun tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena akalnya dia nggak paham sekarang bulan Ramadan atau bukan. Dia nggak memiliki ingatan sekarang dia harus puasa ataukah tidak. Kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika ada orang tua yang sudah pikun, terkadang di hari ini dia memiliki ingatan yang cukup baik. Besoknya dia pikun lagi. Nanti besoknya berubah lagi dan seterusnya. Maka para ulama menjelaskan, di hari di mana dia memiliki ingatan, di hari di mana dia tidak pikun, wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian di hari di mana dia sedang pikun, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa dan tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Kurang lebih ini adalah 5 golongan yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Adapun golongan-golongan berikutnya insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.